Selamat datang di video pembelajaran Matematika SMK, kelas 12. Materi, ukuran penyebaran data, bagian kedua. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Mari kita mulai materinya ya. Ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data tunggal, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini, kita akan bahas ukuran penyebaran data yang berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok ada 3 macam. Yang pertama, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata diperoleh dengan cara SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata per N. Di mana FI adalah frekuensi kelas ke I. XI adalah titik tengah kelas ke I. X bar ini adalah rata-rata atau min. N itu banyaknya data. Jika kalian perhatikan, rumus simpangan rata-rata untuk data yang berkelompok tidak beda jauh dengan rumus simpangan rata-rata data tunggal. Perbedaannya terletak di sini saja. Di bagian pembilang dikalikan dengan FI. Oke, sudah ya? Mari kita lanjutkan untuk yang kedua. Yang kedua, yaitu variansi atau ragam. Variansi atau S kuadrat diperoleh dengan cara S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Sama seperti simpangan rata-rata, untuk variansi data berkelompok itu juga mirip dengan variansi data tunggal. Perbedaannya hanya terletak di bagian dikalikan dengan frekuensi. Jadi, kalian bisa lebih mudah menghafal ya. Jika untuk rumus data tunggal sudah hafal, ini pasti bisa. Oke, saya lanjutkan lagi satu. Yang ketiga, simpangan baku atau deviasi standar. Sama halnya dengan simpangan baku untuk data tunggal, di data berkelompok, simpangan baku juga diperoleh dengan cara mengakarkan nilai variansinya. Ini jika variansi sudah diketahui. Tetapi, jika variansi belum diketahui, maka simpangan baku diperoleh dengan cara rumus ini. Akar dari sigma FI dikali XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Mirip semua kan rumusnya dengan ukuran penyebaran data tunggal? Bagaimana? Bisa kan menghafalkannya? Semoga bisa ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi ukuran penyebaran data berkelompok, mari kita bahas contoh soalnya satu persatu. Let's go! Contoh soal nomor 1. Tentukan simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Ini diketahui sebuah tabel distribusi frekuensi. Kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Ayo kita jawab. Oke? Sebelum kita lanjut menjawab,
Mari kita buat tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, frekuensinya saya ganti dengan lambang FI atau frekuensi kelas ke I. Kemudian, kita akan mencari simpangan rata-rata. Masih ingat rumusnya? Ingat ini ya, rumusnya SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata dibagi N. Nah, kita tentukan dulu N-nya ya. Setelah kita jumlahkan, total datanya ada 100. Kemudian, kita akan menyambung tabel ini sesuai perhitungan di sini. Yang kita perlukan adalah XI yang pertama. Mari kita cari XI-nya. XI itu adalah titik tengah kelas. Jadi, setiap kelas atau interval kelas kita akan mencari titik tengahnya. Masih ingat caranya? Ya, batas bawah ditambah batas atas kita bagi 2. Dimulai dari kelas yang pertama. Batas bawahnya adalah 21. Batas atasnya 25. Jadi, 21 tambah 25, 46. Kita bagi 2. Ya, 23. Kita tulis 23. Kemudian, kelas yang kedua, saya akan memberi kalian cara cepatnya. Kalian tahu berapa panjang kelasnya? Panjang kelas dari data ini adalah, coba hitung. Kita hitung panjang kelas yang pertama. Batas atas 25. Batas bawah 21. 25 kurang 21, 4. Tambah 1, 5. Jadi, untuk mencari titik tengah kelas kedua, kalian boleh tambahkan dengan panjang kelas, yaitu 5. Sehingga di sini hasilnya adalah 28. Tambahkan 5 lagi, 33. Tambahkan 5, 38. Tambahkan 5, 43. Paham kan caranya? Lebih cepat kan? Ya, ingat ya, cukup mencari titik tengah kelas yang pertama, kemudian titik tengah kelas yang berikutnya tinggal kalian tambahkan dengan panjang kelas. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah mencari XI, kalian perlu rata-rata sesuai rumus. Caranya mencari rata-rata atau min adalah mengalihkan setiap titik tengah dengan frekuensinya. Seperti ini. Mari kita cari satu persatu. Yang pertama, 23 dikali 10. Ya, 230. Tulis. Yang kedua, 28 dikali 20. Ya, 560. Kemudian yang ketiga, 40 dikali 33. Ya, 1, 3, 20. Kemudian 20 dikali 38. Ya, 760. Dan yang terakhir, 43 dikali 10. 430. Setelah kalian mengalihkan semua titik tengah kelasnya dengan masing-masing frekuensinya, yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkannya seperti biasa. Yaitu sigma XI dikali FI sama dengan, kita jumlahkan ya, dari kelas pertama sampai yang kelima. Sudah ketemu hasilnya? Ayo dicocokkan. Hasilnya adalah 3.300. Nah, setelah kalian dapat ini, mari kita hitung min-nya atau rata-ratanya. Min, rumusnya adalah sigma XI dikali FI per sigma FI atau N. Ini sama saja. Kita masukkan sigma XI dikali FI, hasilnya 3.300 dibagi N-nya adalah 100. Maka hasilnya 3.300 dibagi 100, ya 33.
Dengan demikian diketahui nilai rata-ratanya adalah 33. Setelah kalian mendapatkan nilai rata-rata, yang akan kita lakukan sekarang adalah mengurangkan XI dengan rata-rata. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan buat tabelnya. XI dikurang rata-rata. Satu persatu ya. XI yang pertama adalah 23. Dikurang 33, ya, min 10. Lanjutkan. 28 dikurang 33. Min 5. Kemudian 33 dikurang 33, ya, 0. Lanjutkan, 38 dikurang 33. Oke, 5. Lanjutkan, 43 dikurang 33, ya, 10. Sudah semua kan? Langkah berikutnya kembali lagi ke rumus. Di rumus adalah memutlakkannya. Jadi dimutlakkan hasil yang tadi. Oke, buat lagi tabelnya. Seperti ini. Mari kita mutlakkan satu-satu. Min 10 atau negatif 10 dimutlakkan hasilnya adalah, ya, 10. Min 5 dimutlakkan 5. 0 dimutlakkan 0. 5 dimutlakkan tetap 5 ya. Oke, 10 dimutlakkan tetap 10 ya. Setelah ini balik lagi ke rumus. Setelah dimutlakkan harus dikalikan dengan masing-masing frekuensi. Oke, buat lagi tabelnya. Dikalikan dengan frekuensi. Mari kita kalikan hasil yang mutlak tadi dengan frekuensi. Jangan sampai salah lihat ya. Perhatikan kolom yang ini dengan kolom frekuensi yang ini. Mari kita hitung satu persatu. 10 dikali 10. Ya, 100. Kemudian 20 dikali 5. 100 juga. Lanjutkan yang ketiga, 40 dikali 0. 0. Lanjutkan lagi, 20 dikali 5. Iya, 100. Yang terakhir, 10 dikali 10. 100. Sudah semuanya kan? Nah, jika sudah semuanya, maka kita akan jumlahkan atau disum. Seperti ini. Mari kita jumlahkan. 100 tambah 100 tambah 0 tambah 100 tambah 100. Hasilnya adalah 400. Sudah? Nah, jika sudah, barulah kita bisa mencari nilai SR-nya. Saya tulis lagi di sini ya. SR sama dengan, rumusnya sudah di atas. Jadi kita tinggal salin nilainya. Sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata adalah 400 per N-nya 100. Hasilnya sama dengan 400 dibagi 100, 4. Jadi, bisa kita simpulkan, nilai simpangan rata-rata dari tabel tersebut adalah 4. Bagaimana? Bisa ya? Oke, pelan-pelan. Kalau belum bisa, pause dulu videonya. Silahkan ulangi dari awal. Pelajari pelan-pelan, tahap demi tahap, sampai kalian bisa. Oke, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai variansi dari data pada tabel berikut. Mari kita cari langsung ya. Oke, jawabannya. Kita buat ulang lagi tabelnya ya. Dimana frekuensinya, ingat saya ganti dengan FI. Dan kemudian, rumus variansi adalah sigma FI dikali XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Jadi mirip-mirip seperti tadi ya.
Oke, jumlahkan dulu frekuensinya. Sudah dijumlahkan, hasilnya 25. Kemudian kita cari titik tengah kelasnya masing-masing. Titik tengah kelas yang pertama. Kita cari dulu ya. Batas bawahnya 20, batas atasnya 22. 20 ditambah 22, 42. Dibagi 2, ya 21. Kemudian, panjang kelasnya sudah kalian tahu? 22 dikurang 20, 2 tambah 1, ya 3. Karena panjang kelasnya 3, berarti titik tengah berikutnya kita tambahkan 3. 21 tambah 3, 24. Tambah 3 lagi, 27. Tambah 3 lagi, 30. Tambah 3, 33. Sudah lengkap? Oke, lanjutkan. Kita kalikan titik tengah dengan masing-masing frekuensinya. Buat tabelnya lagi. Yang pertama, 21 dikali 3, ya 63. Kemudian, 24 dikali 5, ya 120. Lanjutkan. 27 dikali 8, ya 216. Lanjutkan lagi. 30 kali 7, 210. Yang terakhir, 33 dikali 2, 66. Mari kita jumlahkan sekarang. Sudah ketemu hasilnya berapa? Oke, cocokkan ya. Hasilnya adalah 675. Sudah? Kita akan mencari rata-ratanya sekarang. Rata-ratanya adalah sigma XI dikali FI dibagi dengan N. Kita masukkan hasil yang tadi. Jadinya 675 dibagi 25. Berapa? Coba dihitung. Sudah ketemu? Iya, 27. Sudah kita temukan nilai min-nya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Coba perhatikan rumusnya. Setelah nilai min kita ketahui, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangkan titik tengah dengan rata-rata atau min. Mari kita lanjutkan. Tambahkan lagi tabelnya. Titik tengah kelas pertama yaitu 21. Kita kurangkan dengan rata-rata yang baru kita dapatkan adalah 27. 21 dikurang 27, ya, min 6. Kita lanjutkan kelas yang kedua, 24. 24 dikurang 27, min 3. Lanjutkan lagi, 27 dikurang 27, ya, 0. Lanjutkan lagi, 30 dikurang 27, 3. Kemudian terakhir 33 dikurang 27, 6. Sudah sampai di sini. Kemudian kita apakan lagi? Kembali ke rumus. Kemudian di sini dikuadratkan. Mari kita tambahkan lagi tabelnya. Dikuadratkan. Hasil pengurangan tadi kita kuadratkan. Oke, di sini yang pertama ada min 6. Kita kuadratkan jadinya 36. Lanjutkan. Min 3 dikuadratkan 9. 0 dikuadratkan 0. 3 dikuadratkan 9. Terakhir 6 dikuadratkan lagi 36. Sudah? Oke, sampai di sini kembali lagi lihat rumus. Setelah dikuadratkan, kita harus mengalihkan dengan frekuensi kelas masing-masing. Jadi, mari kita tambahkan lagi kolomnya. Seperti ini, dikalikan frekuensi hasil yang tadi.
Hasil yang pertama adalah 36, dikalikan dengan frekuensinya sesuai dengan kolom yang di sini ya, yaitu 3. 36 dikali 3. Ya, 108. Lanjutkan lagi. 5 dikali 9. 45. Lanjut. 8 dikali 0. 0. Lanjutkan. 7 dikali 9. 63. Yang terakhir, 2 dikali 36. 72. Setelah kita dapatkan semua, mari kita jumlahkan. Sesuai rumus ya, ini di sigma. Ayo jumlahkan dari kelas pertama sampai yang kelima. Sudah ketemu hasilnya? Mari kita cocokkan ya. 288. Sama? Oke, kalau sudah sama, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mendapatkan ini, sesuai rumus kita harus bagi N. Jadi sudah bisa kita buat ya. S kuadrat atau variansi sama dengan, sesuai rumus yang tadi, kita tinggal ganti ya dengan angka yang sudah kita peroleh. Jadinya 288 dibagi dengan N-nya yaitu 25. Silakan dibagi. Hasilnya adalah 11,52. Bagaimana? Sudah sama? Ya, inilah hasilnya. Jadi, nilai variansi untuk tabel tersebut adalah 11,52. Oke, sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Tentukan nilai simpangan baku dari data pada tabel berikut. Oke, langsung aja ya. Jawaban, kita buat ulang tabelnya ya. Seperti biasa, ganti frekuensinya dengan FI, biar kalian tidak bingung. Selanjutnya, ingat rumus ini. Rumus simpangan baku adalah akar dari sigma FI dikali XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Jadi langkah-langkahnya mirip seperti mencari variansi, tetapi tinggal ditambah akar nanti terakhir. Oke, jadi langkah-langkahnya sama persis seperti tadi. Apa yang harus kita lakukan pertama? Mari kita cari N-nya dulu. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 50. Kemudian kita cari masing-masing titik tengahnya ya. Oke, buat dulu tabelnya. Sudah ketemu berapa titik tengah kelas pertama? 13 tambah 17. 30 dibagi 2? Ya, 15. Panjang kelasnya berapa? 17 kurang 13? 4. Tambah 1? 5. Jadi di sini tambah 5 terus ya. Tambah 5 jadinya 20. Tambah 5 lagi 25. Tambah 5 lagi 30. Tambah 5 lagi 35. Sudah dapat titik tengah kelasnya, kemudian kita kalikan dengan masing-masing frekuensi untuk mencari min. Sudah dibuat tabelnya, mari kita kalikan. 15 dikali 6. Ya, 90. Lanjutkan. 10 dikali 20. 200. Lanjutkan lagi. 25 dikali 16. Ya, 400. 30 dikali 14. 420. Terakhir, 35 dikali 4. 140. Sudah dapat semuanya? Setelah itu kita apakan? Ya, benar, kita jumlahkan ya. Sudah ketemu hasilnya? Oke, mari kita cocokkan. Hasilnya adalah 1250. Oke, kita cari minnya sekarang ya.
sama dengan sigma XI dikali FI dibagi N. Ayo ganti dengan nilai yang tadi. 1250 dibagi dengan N-nya 50. Berapa ketemu hasilnya? Ya, 25. Sudah? Kemudian kita apakan? Kalau lupa, lihat rumusnya ya. Setelah ketemu min atau rata-rata, kita harus mengurangkan titik tengah dengan rata-rata. Oke, tambahkan dulu tabelnya. Seperti ini. Mari kita hitung sekarang. Titik tengah kelas pertama yaitu 15. 15 dikurang 25. Ya, min 10. Kemudian, yang kedua, 20 dikurang 25. Min 5. Lanjutkan lagi. Yang ketiga 25. Kurangi 25. Ya, 0. Lanjutkan. 30 dikurang 25. Ya, 5. Terakhir, 35 kurang 25. Ya, 10. Setelah ini diapakan? Cek lagi rumusnya. Setelah dikurangkan, kemudian dikuadratkan. Jadi, kita tambahkan kolomnya. Seperti ini, sudah. Mari kita kuadratkan masing-masing hasil yang tadi. Min 10 kuadrat, 100. Min 5 kuadrat, 25. 0 kuadrat, 0. 5 kuadrat, 25. 10 kuadrat, 100. Sudah kan ketemu? Setelah itu diapakan? Cek lagi rumusnya. Setelah dikuadratkan, kita kalikan dengan frekuensi kelas masing-masing. Sudah, kita tambahkan kolomnya dulu. Mari kita lanjutkan hitung. Fokus ya, kolom yang ini dan kolom frekuensi. 6 dikali 100. 600. Lanjutkan. 10 dikali 25, 250. 16 kali 0, 0. 14 dikali 25, ya, 350. Yang terakhir, 4 dikali 100, 400. Sudah semuanya? Kemudian kita apakan? Di sigma. Jadi kita jumlahkan hasil ini. Ayo kalian hitung berapa hasilnya? Sudah dapat? Ya, hasilnya adalah 1600. Setelah kita dapatkan hasil ini, maka sudah bisa kita cari simpangan bakunya. S sama dengan akar dari, sesuai rumus ya, sigma ini hasilnya adalah 1600. Jadi saya tulis 1600 dibagi N. N-nya 50. Sama dengan akar 1600 dibagi 50 berapa? Ya, 32. Berapa akar 32? Ayo, masih ingat tidak cara mengakarkan? 32 itu berapa kali berapa? Yang paling besar adalah 16 dikali 2. Sama dengan akar 16 berapa? Ya, 4. Jadi yang tersisa di akar adalah akar 2. Dah? Sudah sederhana ya? Nah, inilah hasil dari simpangan bakunya. Jadi bisa kita simpulkan, simpangan baku dari data pada tabel adalah 4 akar 2. Gimana? Sudah bisa ya? Oke. Dari ketiga contoh soal yang tadi,
kalian sudah mempelajari ukuran penyebaran data yang berkelompok. Nah, sekarang saya akan berikan latihan soal kepada kalian. Oke? Nah, ini latihan soalnya. Silakan kalian tentukan nilai simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari data yang ini. Semoga kalian tidak menemukan masalah ya. Saya tunggu jawaban kalian. Dan ingat, kirim jawaban kalian tepat waktu ya. Saya tunggu. Oke, hari ini kalian sudah mempelajari ukuran penyebaran data yang berkelompok. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan ke saya via WA langsung. Sampai jumpa di ulangan KD ukuran penyebaran data pada pertemuan berikutnya ya. Siapkan diri kalian dengan baik. Oke, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Om Santi 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 Om.